Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka majelis ilmu, dalam rangka majelis zikir. Ya, dalam rangka memakmurkan majelis ilmu, yang mana ini adalah merupakan anjuran dan juga kemuliaan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan makhluk-makhluk yang ada di langit. Dan menuntut ilmu agama adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim dan juga muslimah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan juga atas karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore hari ini menjelang malam hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, afiah untuk datang ke tempat ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan dan kita limpahkan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita berbagai tuntunan, yang telah memberikan kepada kita berbagai petunjuk sunnahnya, agar kita dapat menjalani hidup ini dengan metode yang benar, dengan cara yang benar, dengan ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita insyaallah akan membahas tema yang sangat menarik dan penting, tema yang bahkan bisa dibilang sangat dibutuhkan oleh setiap kita sebagai orang tua. Bahkan ini juga bisa dibilang tema dan pembahasan yang banyak diminati oleh banyak kalangan karena pentingnya dan juga urgensinya, yaitu tentang pendidikan anak. Apalagi di zaman keterbukaan informasi, kita mendapati banyak sekali insight-insight, mendapati banyak sekali pelajaran-pelajaran dari berbagai sumber tentang pendidikan anak. Apalagi misalkan kita generasi-generasi muda atau secara umum tanpa terkecuali. Kalau buka Instagram mungkin sering lewat konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan anak. Bahkan
dikabarkan atau sering juga mendengar bahwa ya ibu-ibu itu sering katanya ngirim konten-konten ke bapak-bapaknya tentang pendidikan anak. Ya, tapi bapak-bapaknya nggak buka-buka katanya inboxnya atau pesannya. Itu saya dengar seperti itu dan saya rasakan juga. Ala kulli hal, ya ibu-ibu sekalian, ini menunjukkan tentang bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Ya, urgensinya yang sangat penting untuk kita bahas. Karena memang ini berkaitan dengan tanggung jawab. Berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan insya Allah dalam kajian ini kita akan membahas ya salah satu kitab yang berkaitan dengan pendidikan anak, yang mana ini asalnya adalah materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam khutbahnya, kemudian ditafriq dan juga dijadikan sebuah tulisan, dan Syekh Abdul Razak ia mengeditnya dan juga memperbaikinya, menambahkan dan menyesuaikan, sehingga lahirlah buku yang sangat istimewa ini. Judulnya adalah Ashrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. 10 pokok atau 10 pondasi ya penting dalam pendidikan anak. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian sudah mendapatkan modulnya ataupun bukunya ya. Ana tidak akan terlalu mungkin membaca satu persatu kalimat per kalimat dari kitab ini. Namun sesekali nanti Ana akan juga ya mengisyaratkan ya dari buku-buku yang dari tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Misalkan ya boleh mungkin dibuka saja di halaman ketiga ya. Halaman ketiga di muqaddimah. Di situ Syekh Abdul Razak mengatakan fa inna min ahammil wajibatil jasimah wal amanatil azimah allati yajibu 'alal 'abdi an ya'taniya biha fi hadhil hayah abna'ahu. Sesungguhnya sepenting-pentingnya, sewajib-wajibnya ya, sepenting-pentingnya kewajiban yang besar dan juga sepenting-pentingnya amanah yang agung yang wajib atas setiap hamba untuk dia pelihara. Jadi kewajiban yang besar dan amanah yang agung yang perlu dipelihara dan dijaga oleh seorang hamba dalam hidup ini adalah anak-anaknya. Anak-anak adalah merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala ya pikulkan kepada kita sebagai manusia. Dan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ya menjaga amanah ini. Karena di antara sifat mukmin yang selamat, mukmin yang beruntung adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mukmin yang beruntung, mukmin yang berhasil adalah mereka-mereka yang menjaga amanah dan perjanjian mereka, memelihara amanah dan juga perjanjian mereka. Dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau khianati Allah dan Rasulnya. Dan janganlah engkau khianati amanah-amanah kalian, dan kalian tahu itu. Kalian mengilmui itu, kalian mengetahui itu. Wa'lamu annama amwalakum wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah merupakan fitnah atau ujian atau cobaan. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya
di sisi Allah Azza wa Jalla ada pahala yang besar. Dalam ayat ini ya, surat Al-Anfal dari ayat 27 hingga 28, Allah mengawali tentang bahayanya orang yang mengkhianati amanah. Bahkan Allah gandengkan ya pengkhianatan amanah dengan pengkhianatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang mana ini menunjukkan tentang besarnya dan pentingnya amanah itu untuk dijaga. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah merupakan ujian dan cobaan, yang mana itu adalah merupakan amanah yang kalian harus jaga. Jadi seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa menjaga amanah adalah penting, dan sepenting-pentingnya amanah itu adalah anak-anak kalian. Ya. Karena ya, anak-anak itu adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian. Dan Allah mengingatkan kepada kita semuanya dalam surat Asy-Syura ayat 49 di halaman berikutnya. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Sesungguhnya lillah ya, milik Allah lah kerajaan langit dan juga bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Yahabu liman yasha, Allah hibahkan, Allah berikan, Allah karuniakan ya kepada orang-orang yang Allah kehendaki ya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur, dan Allah menghibahkan, mengkaruniakan kepada sebagian orang sesuai dengan kehendak Allah anak laki-laki. Dan sebagaimana ya disebutkan dalam ayat yang berikutnya ya, bahwa di sana ada juga orang-orang yang tidak diberikan ya anak. Di sini seakan-akan Allah ingin ya menunjukkan tentang bahwa anak ini adalah nikmat yang sangat besar. Adalah nikmat yang sangat besar. Karena tidak semua orang ya mendapatkan nikmat ini. Maka kita sebagai orang tua yang telah mendapatkan gelar atau label orang tua, kita harus ingat bahwa ini adalah, bahwa anak adalah amanah yang sangat besar, yang mana kita harus jaga, dan kita harus syukuri dengan cara ya kita mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan layak. Ummahat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya pentingnya pendidikan anak ini juga disebutkan, urgensi dalam mendidik anak ini juga disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, anak dan istri kalian, nara, lindungilah diri kalian dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan ini kata Syekh Abdul Razak adalah merupakan ayat yang agung tentang wajibnya mendidik anak, mengajarkan mereka ajaran-ajaran dan adab-adab yang baik. Ali bin Abi Thalib ya menafsirkan ayat ini, ayat yang baru saja kita baca, dengan mengatakan allimuhum wa addibuhum, ajarilah mereka ilmu dan juga adab. Ajarilah mereka ilmu dan juga adab. Jadi di antara makna ya ayat yang sudah tadi kita sebutkan sebelumnya, bahwa pada pundak orang tua di sana ada tanggung jawab yang harus ditunaikan, yaitu mendidik anak-anak dan mendidik anak-anak ilmu-ilmu dan juga adab. Umat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak ya dalam kitabnya juga membawakan
sebuah hadis yang menunjukkan dan menguatkan tentang pentingnya urusan ini, tentang pentingnya urusan pendidikan anak, di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyyatiha. Yang artinya setiap dari kalian adalah merupakan pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang imam, seorang presiden, seorang kepala negara adalah seorang pemimpin dan dia akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan atas ya kepemimpinannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia juga kelak akan dipertanggungjawabkan ya kepemimpinannya tersebut. Wal mar'atu, dan seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri juga adalah seorang pemimpin di rumah suaminya dan dia akan kelak akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumahnya. Bagaimana mengurusi rumah suaminya, bagaimana mendidik anak-anaknya, semua itu akan ditanyakan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ikhwatul Islam dan ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya dalam mendidik anak ini juga ya telah disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan mengatakan, "Addib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika. Madza addabtahu wa madza 'allamtahu wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyyatihi laka." Ibnu Umar mengatakan ya tentang ya pertanggungjawaban seorang ayah atau seorang ibu terhadap anak-anaknya. Apa kata beliau? Ya, ajarkanlah anak kalian adab, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas anakmu. Apa yang engkau ajarkan dari adab-adab tersebut dan apa yang engkau ajarkan dari ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Wa innahu mas'ulun, dan anak tersebut juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas ya baktinya dia kepada engkau, kepada orang tuanya, dan juga bagaimana taatnya dia kepada engkau. Di sini Ibnu Umar mengedepankan tentang kewajiban orang tua terlebih dahulu terhadap anaknya, lalu kemudian dia menyebutkan ya kewajiban anak kepada orang tuanya. Seakan-akan ya beliau ini ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa mulai dulu dari kita, dari orang tua. Jangan sampai orang tua ini menuntut anaknya untuk berbakti sedangkan dia sendiri tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Dan seakan-akan Ibnu Umar ingin mengatakan, jika engkau ingin meminta anakmu berbakti kepadamu, maka engkau berbakti dulu kepada anakmu dengan mengajarkannya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya adab-adab yang baik. Ya. Dan dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala telah ya berwasiat juga kepada para orang tua. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Mohon maaf, ini wasiat anak kepada wasiat Allah terhadap anak-anak, di mana Allah berwasiat ya kepada setiap manusia untuk ya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat Al-Ankabut. Sedangkan dalam surat sebelumnya, surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, Allah juga berwasiat kepada manusia, ya, yusikumullahu fi auladikum. Ya, Allah telah berwasiat kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Jadi kalau tadi ya adalah wasiat Allah terhadap
anak-anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun di sini adalah wasiat kepada para orang tua agar berbuat baik terhadap anak-anaknya. Surat An-Nisa dan surat Al-Ankabut mana duluan? Surat An-Nisa dulu. Makanya di sini Ibnul Qayyim mengatakan, beliau menarik kesimpulan dengan mengatakan fawasiyatullahi lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil auladi bi abaihim. Wasiat Allah terhadap para orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anaknya itu lebih didahulukan daripada wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap para anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Insyaallah ini menunjukkan tentang cerdasnya Ibnul Qayyim. Dan beliau menekankan lagi bahwa yang paling pertama dimulai dari siapa? Dari orang tuanya. Dari orang tua terlebih dahulu. Jangan sampai orang tua itu menuntut anaknya untuk berbuat baik kepada mereka, sedangkan mereka tidak memperhatikan pendidikan mereka terhadap anak-anaknya. Karena sebetulnya anak-anak itu adalah lahir dalam keadaan fitrah. Anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi anak-anak itu lahir dalam keadaan baik. Nah, ini orang tuanya seperti apa dia mendidiknya? Apakah akan menjaga kefitrahan itu, bahkan mengembangkannya, atau membiarkannya, mencurlaurkan kalau bahasa Sundanya mah, tidak mengurus anaknya, tidak peduli dengan pendidikannya, mengalir saja seperti air, seperti itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkannya, apakah menjadi seorang Yahudi kah, atau seorang Nasrani kah, atau Majusi. Maka sekali lagi ini menunjukkan tentang pentingnya pendidikan anak, dan jangan sampai kita ini membiarkan mereka hidup tanpa arah yang jelas, tanpa alur pendidikan yang tepat. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak menutup muqaddimah ini dengan mengatakan wali ahammiyati hadhil amanah, dalam halaman 7 wali ahammiyati hadhil amanah wali ahammiyati hadhil amati wa 'idhamiha adhkuru huna 10 rakaiza tu'addu min ahamil usus allati yanbaghi ala kullin minal walidain an yu'nau biha liyatahaqqaq lahuma hadzal matlab an-nabil. Karena urgensi ini, karena besarnya amanah ini, maka saya tetapkan di sini ada 10 pokok atau rakizah, 10 asas dan pondasi yang penting dalam pendidikan anak, agar kedua orang tua ini dapat berhasil dalam melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, dan berhasil mentahqiq ataupun tujuan dalam pendidikan ini, tujuan yang mulia. Kemudian Syekh mengatakan wat taufiqu biyadillah wahdah, wat taufiqu biyadillahi wahdah la syarikalah. Dan taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan penutup yang sangat penting, bahwa kita dalam mendidik anak yang bisa kita lakukan adalah mencari sebab, berusaha, berikhtiar agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Namun pada akhirnya taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar akan merubah anak ini dan mereka hidup menjadi anak yang soleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ummah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala, saya diberikan tugas oleh panitia untuk membahas muqaddimah kitab ini dan juga 2 poin pertama atau 2 pondasi pertama dalam pendidikan anak. Di sini ar-rakizatul ula adalah tentang bagaimana memilih istri yang salihah, dan ar-rakizah yang kedua adalah tentang bagaimana menanamkan akidah dan keimanan pada diri anak-anak. Maka di sini kita akan mulai ya dengan poin yang pertama yang menjadi pondasi dalam pendidikan anak. Di sini adalah memilih istri yang salihah. Ikhtiyaruz zaujatis salihah. Meskipun ya mungkin ya di sini kita memahami bahwa harusnya ini yang mendengarkan adalah ya para calon orang tua. Yang mendengarkan adalah para calon orang tua, terutama seorang laki-laki. Ya, dia harus memilih ya calon istri yang salehah. Namun karena di sini yang mendengarkan rata-rata dan mayoritas atau bahkan semuanya adalah ibu-ibu, maka di sini mungkin kita dapat mengambil dari sisi yang lain. Artinya ini adalah merupakan motivasi ya kepada kita semuanya, kepada para ya ummahat sekalian, motivasi untuk selalu menjadi dan berusaha menjadi istri yang salehah, menjadi seorang perempuan yang mukminah, yang salehah, perempuan yang salehah, menjadi seorang perempuan yang ahli ibadah, menjadi seorang perempuan yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dapat dilihat dari sisi bahwa ini adalah merupakan ajakan juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Karena mungkin sebagian orang mengira ya kebanyakan ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan anak itu ditujukan kepada para bapak-bapak atau ayah-ayah ya. Seperti yang tadi disebutkan di ayat yang pertama yang di awal-awal yang tadi kita sebutkan ya, surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini yang mukhatab, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah para suami atau para ayah dan para laki-laki. Ya memang benar bahwa tanggung jawab yang besar yang paling utama dalam masalah pendidikan anak itu adalah para laki-laki, para bapak-bapak, ya, para ayah-ayah. Di sini yang mendengar ya dalam YouTube ya di rekaman. Bagi para laki-laki yang mendengar kajian ini ya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tanggung jawab besar ada pada pundak-pundak kalian dalam masalah ya tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Namun kalau kita lihat di sini tentang ikhtiyaruz zaujatis salihah, tentang istri yang salihah, tentang ibu yang salihah, ini menunjukkan juga bahwa ada tanggung jawab besar juga pada diri ummahat sekalian. Ada tanggung jawab besar pada diri-diri kalian. Karena bayangkan ya, Syekh Abdul Razak ketika beliau menyusun poin-poin penting dalam pendidikan anak, yang pertama kali beliau sebutkan adalah tentang az-zaujah as-salihah, memilih istri yang salihah. Nah, karena ibu-ibu di sini rata-rata sudah menjadi seorang istri ya, bukan calon istri lagi. Maka ya tugasnya adalah tentang bagaimana kita memperbaiki diri-diri kita masing-masing. Atau mungkin ya ini juga menjadi bahan ya sebagai peringatan untuk kelak ketika misalkan anak-anak kita akan menikah, maka para orang tua mengingatkan mereka untuk ya mengedepankan calon istri yang baik agamanya.
yang baik agamanya. Karena memang ya seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ya hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, tunkahul mar'atu li 4, bahwa perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena keturunannya, wajamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din, ya, taribat yadak. Maka pilihlah yang memiliki agama yang baik, taribat yadak. Maka di situ engkau akan berhasil. Taribat yadak ini sebetulnya ya ada banyak maknanya, dan yang dimaksud dari taribat yadak ini artinya menunjukkan tentang dianjurkan untuk semangat ya dalam ya menggapai hal tersebut. Jadi pilihlah agama yang memiliki agamanya dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguhlah engkau mencari ya pasangan atau istri yang baik agamanya. Ya, ibu-ibu kalau misalkan lihat di bagian hasyiahnya ya di halaman 8 ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam taribat yadak, ya arti daripada taribat yadak kalau secara letterlet itu artinya adalah maka tangan kalian berdebu ya. Ini adalah sebuah uslub ataupun kalimat tutliquhal Arab yang diungkapkan oleh ya orang-orang Arab dengan tujuan untuk maksudnya adalah al-hassu, anjuran untuk ya bersemangat dalam mencari hal tersebut. Dan Syekh juga membawakan ya tentang hadis bahwa man razaqahullahu imra'atan, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang salihah, maka faqad a'anahu ala syatr dinihi, Allah telah bantu dia separuh daripada agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka bertakwalah kepada Allah di setengah yang kedua. Maka istri yang salihah atau ibu yang baik itu adalah merupakan ya sebab baiknya pendidikan seorang anak. Sebab baiknya pendidikan seorang anak. Dan kenapa? Ya kenapa istri yang salihah ataupun perempuan yang salihah ini sangat penting? Karena perempuan yang salihah dia akan memiliki banyak sekali sifat-sifat yang baik pada dirinya, seperti al-ikhlas ya, ikhlas, kemudian juga ia menasehati, pandai menasehati jika misalkan suaminya salah ataupun ya anak-anaknya ada kesalahan, tentang jujur juga, tentang amanah juga, tentang setia. Ya, ini disebutkan semuanya dalam buku ini ya. Di halaman 9, wa hifdzil mal, menjaga harta suaminya, menghormati suaminya, ya, wa siyanatil 'ird, ia menjaga kehormatan, dan wa husnit tarbiyati lil aulad, ya, dan mendidik anak dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi baiknya seorang istri, baiknya seorang perempuan dalam rumah tangga itu merupakan sebab yang sangat besar dalam baiknya akhlak seorang anak. Karena seorang ibu adalah yang paling banyak ya bergaul dengan anak-anak. Kalau seorang suami ya meski tanggung jawab besar ada pada pundaknya, namun ya kebanyakan para suami mereka harus keluar ke rumah, harus bekerja untuk menjadi tulang punggung dan juga memenuhi kebutuhan hidup ya orang-orang yang ada di dalam rumah, sehingga mereka akan sangat jarang ya bertemu dengan anak-anaknya. Maka di sini ya perempuan yang salehah ini adalah pokok yang paling pokok dalam baiknya pendidikan seorang anak. Berkaitan dengan hal ini, saya jadi teringat dengan
ya kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak juga, ya, tentang kisah cerita ukhtuhu, ya, atau saudarinya yang baru saja wafat beberapa bulan kebelakangan. Beliau menggambarkan tentang, ya, seorang perempuan yang Masya Allah, ya, perempuan yang begitu solehah, saudarinya yang begitu solehah. Dan ini adalah hal yang bukan, ya, mustahil. Ya, beliau adalah anak daripada seorang ulama besar di Madinah ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di sini menggambarkan tentang bagaimana kehangatan yang terbangun, ya, di rumah mereka. Bagaimana, ya, anak-anaknya Syekh Abdul Muhsin dididik dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan serius, sehingga melahirkan anak-anaknya yang soleh dan soleha. Di antara kisah, ya, tentang saudarinya Syekh Abdul Razak ini, di sini saya ingin menyampaikan beberapa penggalan daripada kisah-kisah yang, ya, beliau ceritakan. Di antaranya adalah tentang bagaimana beliau ini selalu berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada Syekh Abdul Muhsin dan juga ibunya. Di antaranya beliau selalu berusaha untuk menelepon, ya, kedua orang tuanya, dan jaraknya sangat berjauhan, ya, karena saudarinya ini tinggal di Riyadh, sedangkan Syekh Abdul Muhsin di sini tinggal di Madinah. Namun meskipun demikian, ya, beliau selalu berusaha untuk menelepon kedua orang tuanya dalam kondisi beliau sakit. Dan bayangkan, ya, ibu-ibu sekalian, saudarinya Syekh Abdul Razak ini, dia sudah sakit berapa lama? Disebutkan, ya, ketika itu ibunya atau ibunya Syekh Abdul Razak juga, ketika saudarinya ini masuk ke dalam rumah sakit, ditanya oleh perawatnya, "Ibu, ini anaknya sudah sakit berapa lama?" Ibunya sambil memejamkan matanya, ya, mengeluarkan dua jemarinya, mengatakan 2. Kata susternya, maksudnya 2 tahun. Ibunya bilang tidak, tapi 20 tahun. 20 tahun saudarinya Syekh Abdul Razak dengan sabar, ya, menghadapi penyakitnya ini. Dan di sini Syekh Abdul Razak, ya, juga menyampaikan tentang sebuah hadis, ya, bahwa ada seorang hamba itu kedudukannya di surga telah mendahului amalannya. Jadi amalannya masih rendah, tapi kedudukannya ini sudah sangat tinggi di surga. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ujian dan cobaan agar, ya, amalannya ini akan menyeterai kedudukannya di surga. Artinya bayangkan betapa besarnya pahala yang digapai oleh seorang perempuan ini. Merasakan sakit selama 20 tahun. Namun dia tetap sabar dan dia selalu tetap berusaha. Ini dia, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di antara bukti baktinya, ya, beliau ini kepada kedua orang tuanya, ketika dia sudah merasakan dekat ajalnya, apa yang dia minta? Dia minta dan berwasiat kepada keluarganya untuk dipindahkan ke Madinah. Dari Riyadh dipindahkan ke Madinah. Supaya apa? Supaya orang tua saya itu bisa dekat dengan saya, dan apabila saya wafat, orang tua saya bisa melihat saya. Saya tidak ingin merepotkan kedua orang tua saya, ya, jauh-jauh pergi ke Riyadh untuk, ya, menghadiri wafatnya saya. Jadi orang yang sakit mendekati orang-orang yang sehat supaya tidak menyusahkan mereka ketika dia wafat. Masya Allah. Ini seorang perempuan yang solehah. Dia ingin, ya, menggapai, ya,
bakti kepada kedua orang tuanya meski dalam kondisi yang sakit seperti itu. Dan karena ya hal inilah juga ketika beliau wafat, beliau mendapatkan ya doa dari kedua orang tuanya, ridho dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya juga ikut mensalatkan ya beliau. Di antara kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, beliau ini ya ketika wafatnya, menjelang wafatnya, anaknya itu selalu mengingatkan ya ibunya untuk ya tentang ayat faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan siapapun yang telah berbuat salah kepada dia, dan wa aslaha, dan dia berusaha memperbaiki hubungan, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya pernah juga di akhir daripada hayatnya ya Syekh Abdul Razak melihat ya bahwa saudarinya ini ya dia sadar dan juga terkadang hilang kesadaran. Kemudian di detik-detik terakhir beliau menghembuskan nafasnya, beliau yang meminta untuk diangkat kepalanya. Kemudian ketika dia diangkat kepalanya, dia mengucapkan ayat tersebut, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kemudian setelah itu ya tiba-tiba kepalanya diturunkan lagi, dan disitulah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Sengaja saya ceritakan kisah ini ya sebagai gambaran tentang bagaimana seorang perempuan yang salehah, tentang kesabarannya, tentang membuktikan ya buah daripada hasil pendidikan, di mana tadi ada kisah tentang anaknya juga yang ya, ahli Al-Quran ya, mengingatkan ibunya tentang hal-hal kebaikan. Ya Masya Allah, ini semoga menjadi contoh buat kita semuanya. Kemudian ya ar-rakizah tsaniyah yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang pentingnya kita menanamkan ya pendidikan akidah dan keimanan pada diri anak-anak. Di sini ya Syekh Abdul Razak membawakan ayat ya dalam surat Ibrahim tentang pentingnya pendidikan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama." Dan apakah ya engkau tidak melihat tentang bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat thayyibah seperti ya pohon yang thayyib, yang baik, di mana dasarnya, pondasinya itu kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, ya memberikan buah-buahnya setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan kepada manusia agar mereka berfikir. Maksud daripada kalimat itu adalah kalimat la ilaha illallah ataupun kalimat tauhid. Dan banyak sekali ya nas-nas Al-Quran ataupun sunnah tentang pentingnya menanamkan akidah dan keimanan pada diri anak-anak dari sejak kecil. Sebagaimana ya wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya. Di antaranya ya Luqman Al-Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang sangat besar. Luqman Al-Hakim ketika mewasiatkan anaknya, dia mulai dengan hal ini, dengan hal yang sangat pokok dan penting, yaitu akidah, yaitu tauhid. Ya, tentang pentingnya tauhid. Kemudian juga ya di antara ya bukti bahwa
ya nas-nas memberikan ya tentang pentingnya pendidikan anak terhadap tauhid, menanamkan tauhid pada diri anak-anak adalah tentang kisah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah bin Abbas dengan ya sepupunya Abdullah bin Abbas, anak dari pamannya bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau bercerita bahwa Abdullah bin Abbas bercerita bahwa ketika itu dia ditumpangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Lalu Rasulullah menasihati dia, "Ya ghulam, wahai anakku, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku ajari kalian ya kalimat-kalimat. Ihfazillah, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, maka Allah ada di hadapanmu. Allah akan menjadi penuntun hidupmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila ya engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Ketahuilah, jika sesungguhnya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan engkau manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah catat untuk engkau. Dan juga sebaliknya, jika mereka berkumpul seluruhnya untuk berusaha memberikan kepadamu madarat, mencelakakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mencelakakanmu sampai sesuai dengan apa yang telah Allah catat atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena-pena telah diangkat dan juga suhuf telah mengering, tinta telah mengering. Hal-hal seperti ini sering kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada anak-anak kecil, kepada sahabat-sahabat junior ketika itu. Di antara hal lain juga misalkan ya tentang kisah Rasulullah dengan Anas bin Malik. Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tugas kepada Anas bin Malik dan Rasulullah meminta untuk menjaga ini menjadi sebuah rahasia. Dan Anas menjaga rahasia tersebut sampai ketika ibunya ya Ummu Sulaim ya bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, kenapa hari ini engkau terlambat pulang?" Anas mengatakan, "Tadi saya diberikan tugas oleh Rasulullah." Lalu ibunya kepo. "Tugas apa wahai Anas?" Kata Anas, "Ini rahasia antara aku dengan Nabi." Artinya Nabi ingin menanamkan tanggung jawab ya kepada anak-anak dari sejak kecil, seperti menjaga rahasia ataupun tanggung jawab lainnya. Diberikan tugas, diajarkan tentang bagaimana ya menjaga amanah seperti itu. Jadi Rasulullah memiliki perhatian besar ya terhadap ya anak-anak dan terutama dalam masalah akidah ini. Ya, prakteknya misalkan ya ketika misalkan anak-anak kita ya ingin berangkat sekolah, ingatkan bahwa teman-teman kamu tidak akan mencelakakanmu kalau misalkan Allah memang ya tidak catat itu bagimu, tidak Allah takdirkan. Meskipun teman-teman engkau misalkan berusaha untuk ingin memukulmu ataupun ingin melukaimu, mereka tidak akan bisa kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Begitu juga sebaliknya. Maka hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk ya ditanamkan pada diri anak-anak. Kemudian ya ummahat sekalian, dalam mendidik anak ya menanamkan akidah pada diri anak-anak, tentu kita harus menyesuaikan sesuai dengan usianya. Ya, sesuai dengan usianya. Ya, ada misalkan anak dari usia baru lahir hingga 2 tahun, ada caranya bagaimana ya menyampaikan akidah. Atau misalkan dari 2 tahun ke 5 tahun, dari 5 tahun ke 10 tahun, itu semuanya ada caranya. Ya, jangan sampai ya anak di usia ya baru lahir ya sudah disuruh baca dalil. Ya kan? Tidak mungkin ya. Dan misalkan di antara ya anak sebelum tamyiz ya usia tamyiz antara 0 sampai 2 tahun ya mereka ini lebih kepada ya mencontoh dan merasakan kasih sayang daripada kedua orang tuanya.
Maka di antara cara yang baik untuk mengajarkan akidah pada diri anak-anak adalah dengan ya orang tuanya sendiri menjadi contoh yang baik bagi mereka dalam ibadahnya, ya misalkan sholat dengan khusyuk, tunjukkan bagaimana ya di hadapan anak-anaknya yang masih kecil tersebut, ya. Atau misalkan tanamkan ya pada diri anak-anak permainan-permainan yang ada hubungannya dengan Islam. Misalkan tentang ada lego-legoan yang bentuk masjid atau bentuk Ka'bah. Jadi tertanam pada diri anak-anak dalam permainannya itu adalah hal-hal yang Islami. Nah, kalau misalkan anak yang usia 2 sampai 5 tahun, ya, mereka adalah anak-anak yang sering bertanya, ingin mengeksplor, ingin banyak bertanyanya, ingin banyak tahunya. Maka ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi orang tua ya untuk mengajarkan nilai-nilai tauhid dan juga akidah. Dan biasanya juga anak-anak di usia 2 sampai 5 tahun mereka suka dengan kisah-kisah. Maka ya sisipkanlah ya akidah-akidah, nilai-nilai akidah dan juga tauhid melalui kisah-kisah misalkan para nabi ya, dengan cara yang menarik. Atau ya menjawab pertanyaan mereka sendiri. Ya, ini sangat penting sekali ya, menjawab pertanyaan mereka. Jangan sampai ya kita tidak mempedulikan ya pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahkan ya terkadang ya mungkin menolaknya atau dengan mengatakan buat apa kau tanya-tanya seperti itu ya. Tidak, tapi kita ini menjadi sebuah yang dapat dimanfaatkan, kesempatan kita untuk mengajari mereka ya nilai-nilai tauhid dan juga akidah. Seperti itu. Jadi setiap umur, setiap usia, setiap tingkatan ada caranya tersendiri dan ini perlu dipelajari. Ikhwatul Islam, umat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ini ya mungkin ya pelajaran kita di sore menjelang malam hari ini. Di akhir mungkin di antara hal yang perlu kita ketahui bersama juga bahwa dalam mendidik anak ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, kita selalu berusaha untuk mencari jalan yang benar, mencari cara yang terbaik, meskipun pada akhirnya ya taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita sebagai orang tua, selain ya kita mempelajari ilmu-ilmu parenting, ya ilmu-ilmu baik itu ya yang memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak memungkiri dan tidak menutup kemungkinan juga kita mendapatkan ya ilmu-ilmu parenting yang modern. Karena sebetulnya ilmu-ilmu parenting yang modern itu seperti hikmah, ya, dhalatul mu'min. Al-hikmatu dhalatul mu'min, aina wajadaha akhadaha. Seperti hikmah dan barang kehilangan seorang mukmin, apabila dia dapatkan maka dia ambil. Maka ya saya menyampaikan di sini bagaimana kita menyikapi ya ilmu-ilmu parenting yang modern ataupun yang sering kita dengar ya. Maka kita hadapi ataupun kita ambil hal-hal yang baik. Kemudian yang menjadi mizan ataupun timbangan di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai dan tidak melanggar ya pokok-pokok agama, maka kita ambil. Apabila buruk, maka kita buang. Dan jika misalkan sebagiannya baik dan sebagiannya buruk, maka kita ambil yang baiknya dan kita luruskan yang salahnya. Jadi tidak masalah jika kita mengambil ilmu-ilmu parenting yang modern. Sekali lagi selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Kemudian juga ya ada sebuah ilmu ataupun sebuah hikmah atau juga ya seperti yang saya tadi sampaikan juga, seorang peneliti ataupun seorang penulis yang terkenal, Stephen Covey ya, yang penulis buku terkenal 7 habit ya, 7 kebiasaan yang berpengaruh ya. Di situ beliau menyampaikan bahwa ada yang disebut dengan istilahnya al-hisab al-banki al-atifi, atau ya bank
perasaan atau bank apa ya istilahnya kalau dibahasakan. Jadi setiap orang itu punya saldo pujian dan saldo celaan. Nah, jika seseorang ingin berpengaruh kepada orang lain, maka dia harus rajin-rajin mengisi saldo kebaikan pada orang-orang tersebut, bawahan yang dia pimpin. Ya. Supaya apa? Supaya ketika dia butuh untuk misalkan menekannya, butuh untuk misalkan menasehatinya, maka ya dia ambil itu saldo-saldo tersebut dan tidak membuat luka pada ya orang yang dia pimpin tersebut. Dan kalau kita praktikan ya dalam pendidikan anak, kita sebagai orang tua jangan selalu fokus ya misalkan menyalah-nyalahkan anak. Selama kita belum bisa ya memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang anak. Artinya kita sebagai orang tua ya selalulah kita rajin untuk memuji mereka, ya, memenuhi ya tangki cinta mereka dengan kasih sayang yang kita berikan, dengan pujian yang kita ya berikan, dengan semangat yang kita sampaikan, yang kita berikan, afirmasi-afirmasi positif yang kita sampaikan kepada mereka. Selalu kita penuhi ya perasaan mereka dengan hal-hal baik. Sehingga ketika kita butuh untuk ya menasehati mereka, kita tinggal ambil dari ya saldo-saldo tersebut supaya dan mereka akan nurut kepada kita ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka merasa tersakiti. Jadi jangan sampai kita orang tua yang jarang memuji, jarang memberikan afirmasi positif, tiba-tiba ya kebanyakannya adalah menyerang, menasehati, membentak ataupun menegaskan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang sangat baik ya untuk kita praktekkan dalam pendidikan anak-anak kita. Umat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya ini yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.